Iye, Surah Bara antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif dalam Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Kali ini narasumber kita istimewa ini karena salah satu kepala dinas di lingkup Pemprov Kalteng, yaitu Kepala Dinas Kominfo, Pak Agus Siswadi. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah, Rif. Ya, salah satu yang jadi prioritas atau sasaran pembangunan Kominfo saat ini kan kalau nggak salah itu Merdeka Sinyal itu, Pak. Saat ini perkembangannya itu gimana ini? Ya, memang Merdeka Sinyal ini kalau Presiden Jokowi kan mengharapkan 2022 ya. Tapi tidak bisa disamaratakan dengan wilayah Jawa, Sumatera dan sebagainya karena terkait infrastruktur kita dan sebagainya, apalagi permasalahan lahan dan sebagainya. Nah, kalau melihat perkembangan untuk Kalteng saya menarikkan 2024 Merdeka Sinyal di luar Kabupaten Seruyan. Ya, Kabupaten Seruyan akan selesai, tahun ini akan selesai. Kenapa justru Seruyan selesai lebih dulu itu? Ya karena Seruyan dulu kan masuk 3T itu. Nah, konsen dari pembangunan BTS itu kan di daerah-daerah 3T gitu ya. Walaupun Seruyan sudah keluar, tetapi program itu tetap berlanjut dan kalau Bakti itu fokusnya daerah 3T. Jadi menghabiskan 3T dulu, kemudian baru merambah ke daerah-daerah lain gitu ya. Nah, program Merdeka Sinyal ini bukan hanya Bakti, tetapi sudah ditentukan, misalnya di Kabupaten A ini operatornya ini ABCD gitu ya. Jadi seakan memaksa lah ya. Jadi tidak menghitung ekonomisnya dulu, tidak menghitung untung rugi dulu gitu ya. Jadi yang penting percepatan digitalisasi itu tidak akan bisa tercapai kalau blank spot masih banyak ya. Nggak akan bisa. Digitalisasi kalau di perkotaan saja nggak sampai ke desa-desa yang jauh, mubazir juga gitu ya. Artinya hal-hal yang bersifat perkembangan pembangunan dan sebagainya, pencapaian teknologi hanya dinikmati oleh orang-orang kota, tidak sampai ke desa-desa. Padahal konsepnya adalah membangun sebuah daerah, membangun provinsi itu dari desa. Sama dengan membangun Indonesia itu dari daerah, bukan dari kota ke desa gitu ya. Berarti ini salah satu yang diperjuangkan Pak Gubernur Sugianto Sabran melalui Kominfo untuk pemerataan digitalisasi ini juga, Pak? Iya, Pak Gubernur sudah bersurat ke Menteri itu 3 kali. Alhamdulillah 3 kali itu 2001-2002 itu kita dapat 500-an ya, 500-an BTS. Nah sekarang yang sudah on air itu ada 212. Di 2 tahun 2021-2022 itu 212 yang sudah on. Di sementara yang lain 500-an sekian itu 300-an sekiannya dibangun dan akan on air tahun ini, akhir tahun gitu ya. Terus berlanjut sampai 2023 dan seterusnya. Kalau kendala utama itu apa sih, Pak? Kalau katakan tadi nggak bisa disamakan dengan Pulau Jawa, berarti apakah jarak atau kondisi geografis? Ya, geografisnya. Untuk material dan sebagainya itu. Di samping memang permasalahan lahan ya. Karena ini kan misalnya sudah titiknya pas di situ, ternyata itu kena lahan masyarakat yang tidak mau dilepas misalnya, itu juga masalah. Karena kita tahu bahwa titik-titik tower BTS ini susah bergeser dari yang ditentukan gitu. Misalnya di sebuah desa, tepatnya di titik A, nah sementara itu tanah tidak bisa dilepas, itu repot juga gitu ya. Walaupun bisa digeser ratusan meter, dia akan area jangkaunya akan berpengaruh. Nah ini gubernur juga sudah bersurat kepada bupati wali kota agar membantu gitu, membantu untuk memfasilitasi bagaimana masalah lahan. Problem lainnya juga adalah listrik. Kadang BTS ya, listriknya nggak ada. Ini masalah juga. Nah, berarti saling mendukung ya? Saling mendukung. Kalau dibebankan kepada masyarakat atau listrik desa dan sebagainya berat untuk menghidupkan BTS itu misalnya sepanjang hari dengan beban masyarakat berat. Jadi kita bukan membantu, satu sisi misalnya sinyal bagus, satu sisi memberatkan masyarakat. Jadi betul-betul memang harus kita harapkan dari PLN. Nah ini problem juga, jadi banyak daerah blank spot yang tidak ada listrik, itu masalah juga, masalah lahan, masalah infrastruktur.
pengangkutan material dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga daerah-daerah yang tiba-tiba berpindah desa gitu ya. Misalnya ada daerah-daerah yang misalnya kayak di Bartim, kami beberapa kali pertemuan juga dengan pihak yang membangun, ternyata material udah sampai, desanya dipindahkan oleh Baru tahu setelah material ya, sampai. material sampai. Karena barangkali miskomunikasi aja, misalnya hal kayak gitu kan dilaporkan ya. Karena mungkin lapornya tidak ke Kominfo, tetapi lapornya ke Pemdes atau dan sebagainya, tidak tembus ke kita gitu ya. Padahal untuk membawa material ke titik itu cukup berat. Cukup berat ya. Jadi ada di daerah Bartim itu desa yang sudah dipindahkan masyarakatnya ke daerah yang lebih bagus jangkauannya secara infrastruktur gitu ya. Nah, ini juga masalah gitu kan. Itu masalah-masalah kecil yang jadi besar. Nah, ini harus dirapatkan lagi, ditentukan lagi titiknya lagi, sementara material udah sampai ke sana gitu. Kalau untuk masalah pembebasan lahan, pernah nggak sih Pak menemui di lapangan yang masyarakat kebanyakan enggan melepas? Banyak. Ya, karena memang bermacam-macam argumentasi lah kenapa itu tidak dilepas. Ya mungkin kena tanah warisan dan sebagainya, kan repot juga kita. Jadi betul-betul bagaimana persuasif ke masyarakat agar bisa mengizinkan di situ gitu ya. Karena segi manfaatnya lebih besar gitu ya, dibanding misalnya mempertahankan tanah. Tetapi ada juga yang memang masyarakat banyak juga yang membantu, membantu dalam artian merasa lah selama ini begitu susahnya berkomunikasi dan sebagainya, itu welcome sekali gitu. Tetapi ada hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi, bermacam alasan lah ya, karena memang tidak bisa kita salahkan juga, karena alasan-alasan itu yang mendasar bagi masyarakat yang tidak melepas. Jadi untuk itu pemerintah kabupaten kota sangat kita harapkan sesuai dengan surat gubernur itu untuk membantu memfasilitasi bagaimana untuk bisa dapat lahan gitu. Kadang-kadang perlunya kan cuma 10 kali 17 meter. Kecil sebenarnya. Kecil sebetulnya. Tapi pas yang kena titik yang pas, titik yang nggak bisa dilepas gitu. Tapi terkadang kan mungkin juga dipengaruhi ini Pak, walaupun kecil, kadang kan masyarakat yang tidak begitu memahami, wah jangan dibangun itu nanti dampaknya begini-begini, itu banyak juga ditemui di lapangan atau gimana? Banyak. Jangan kan di desa, di perkotaan juga kan, karena orang melihat, wah ini tower, ini dampak lingkungannya seperti alat-alat elektronik dan sebagainya begitu kan. Walaupun sudah ada piranti pengamannya, ya tapi untuk mensosialisasikan ini kan lumayan capek juga gitu untuk menerangkan bahwa tidak ada dampak gitu ya, walaupun sebetulnya sih ada gitu ya, ada tapi tidak sebesar kekhawatiran masyarakat gitu ya, tidak semengerikan yang ya, tidak semengerikan. Terkadang bilang sebulan bisa 10 kali mati lampu dan sebagainya, mati bolam lampu gitu kan, kadang gitu. Nah, kita juga minta pihak yang membangun, operator yang membangun juga betul-betul menjamin gitu, betul-betul menjamin keamanan itu. Karena kalau sesuai standarnya itu tadi dikatakan ada peranti pengaman seperti itu ya. Nah, kalau untuk rencana target realisasi Merdeka Sinyal Kalteng 2024 ini sudah pernah disampaikan ke Pak ke pusat, karena kan ibaratnya menawar nih. Ya, sudah. Karena cara berpikir pusat itu, mohon maaf, kan dia Jakarta minded kan, melihat segala sesuatu itu sama. Nah, padahal jauh berbeda gitu. Kita bisa bayangkan lah 1,5 kali Pulau Jawa dibanding ada berapa provinsi sih di Jawa. Kita cuma satu provinsi, 1,5 kali itu besarnya. Betapa sulitnya infrastruktur kita dari ujung ke ujung, ya, tidak semudah di Jawa Sumatera lah. Jadi ya terkadang komunikasi itu yang kita perlukan dengan pusat, bahwa melihat daerah itu jangan melihat Jakarta gitu. Lihatlah keadaan daerah, dan itu lebih bagus ketika mereka minta data real di daerah. Nah, misalnya kayak rakor di Balikpapan kemarin kan kaget kita. Di data kita 200 sekian terbangun, tapi di data kementerian sudah 519.
Nah, lalu kami mencari di mana ini BTS ini, kenapa sampai lolos gitu ya? Kenapa sampai lolos tanpa pengetahuan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu memberi data ketika kita kalkulasi ini 212. Ternyata yang sedang dan akan dibangun itu 500 sekian gitu ya. Dikatakan sudah terbangun, Bang. Ya, jadi ya kaget juga kita. Akhirnya mencari klarifikasi, ya ternyata memang yang sudah on itu 200 sekian. Tapi dalam tahapan perencanaan penyediaan material dan sebagainya itu totalnya sekitar 519-an ya. Sedangkan untuk dukungan PLN gimana, Pak? Apakah sudah juga dikomunikasikan? Kita beberapa kali sampai Pak Gubernur juga pimpin rapat itu. Misalnya daya dukung di food estate. Kami pihak operator kami siap, tapi tolong dong PLN-nya. Di food estate itu masih ada blank spot? Masih ada. Terutama yang di Gunung Mas ya, yang di Singkong. Kalau di Belanti Dedahub relatif aman. Kemarin saya ke sana untuk melihat titik penguatan di mana-mana yang harus mendukung itu. Nah, kayak kemarin kasus di Gunung Mas, ya udah kami siap, tapi tolong listriknya masuk dulu gitu ya. Nah, ini saling kait-mengkait ya permasalahan BTS ini. Memang banyak sih laporan masyarakat di sini blank spot dan sebagainya. Wah, memang kewenangan ini adalah kewenangan pusat gitu ya, dari daerah itu hanya bisa mendorong, meminta, memberi data yang akurat ya. Lumayan berhasil, seharusnya 87 saja dapat kita. Ini 3 kali surat gubernur itu dapat 500 sekian jadinya. Untuk BTS tadi? Untuk BTS. Seharusnya jatah kita 2021-2022 itu cuma 87 awalnya. Tapi akhirnya dengan program presiden ini menetapkan tidak harus bakti gitu ya yang membangun, tetapi operator-operator yang sudah ditetapkan di Barsel, operator ABCD, di Bartim misalnya sudah ditetapkan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau harus membangun. Kalau untuk katakanlah blank spot ini, Pak, karena kan tidak semua orang itu memahami sebenarnya kategori blank spot itu seperti apa. Apakah asal di suatu titik itu ada sinyal itu bisa dikatakan sudah bebas blank spot, atau harus sinyalnya jaringannya seperti apa gitu. Jadi ada blank spot ini kategorinya ada 2. Jadi ada blank spot betul-betul blank gitu ya, tidak ada sama sekali. Kemudian yang tidak 4G itu kategorinya. Nah, misalnya di daerah Bartim itu desa blank spotnya 23. Kemudian yang belum 4G 14. Jadi yang belum 4G 14 itu berarti dia sudah masuk di kategori desa blank spot tadi sebetulnya. Nah, tetapi belum 4G gitu, artinya bisa SMS, bisa telepon gitu ya. Jadi ada betul-betul blank, ada yang bisa SMS, bisa telepon, ada yang belum 4G. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, misalnya Barito Utara itu desa blank spotnya 58. Nah, diantaranya itu 46 belum 4G. Kalau dikatakan merdeka sinyal, apakah semuanya harus terjangkau 4G atau minimal bisa SMS? Minimal bisa SMS, minimal bisa SMS. Nah, ini juga kendala misalnya terkait dengan 4G. Jangankan di kabupaten-kabupaten, di Kota Palangkaraya aja masih ada yang belum 4G. Batas akhir ini kan 4G untuk satu operator itu, saya katakan saja Telkomsel misalnya, target 10 Agustus sudah tidak ada lagi yang tidak 4G gitu. Nah, kekhawatiran masyarakat tuh ada saja yang memahami bahwa ketika ganti kartu itu ganti nomor, kemudian datanya hilang dan sebagainya. Masih banyak Palangkaraya ini, masih banyak. Nah, kemarin kawan-kawan operator datang ke saya minta bantu sosialisasikan ke daerah bahwa 10 Agustus karena untuk naik ke 5G itu nggak bisa dari 3G ke 5G. Ini harus bertahap dulu. Jadi kalau 4G semuanya 10 Agustus itu baru bisa ke 5G gitu. Oh, nggak bisa yang ada? Nggak bisa dari 3G itu nggak bisa langsung naik ke ini. Ini problem kita. Saya lihat data Palangkaraya juga masih lumayan banyak ya masih menggunakan handphone batangan itu kan. Nah, kartu-kartu itu nggak mau dia. Itu ternyata mempengaruhi untuk ke arah 5G itu ya? Iya, untuk naik kelas itu nggak bisa kalau nggak semuanya. Walaupun dia handphone batangan,
Tapi kartunya harus di 4G dulu, walaupun nanti muncul 3G dan sebagainya, nggak bisa digunakan gitu kan. Tetapi ketika dia nanti berganti perangkat udah siap gitu ya. Ini 1-2 orang pun belum merata, nggak bisa naik ke 5G dia harus ke 4G dulu. 10 Agustus untuk satu operator di Kalteng ini sudah menemuin saya kemarin, 10 Agustus harus berakhir gitu. Nah, kembali ke BTS tadi, Pak. BTS ini apakah biasanya di dalam satu desa atau kelurahan itu hanya satu pembangunan BTS atau bisa juga lebih dari satu? Jadi ini yang saya debatkan dengan kementerian, tidak boleh menghitung desa. Karena satu desa begitu luas, dia mungkin perlunya 2 sampai 3 gitu kan. Nah, sehingga angkanya kecil waktu itu, sekitar 200 sekian udah selesai Kalteng. Nah, begitu saya perdebatkan itu permasalahannya, akhirnya naik sampai 1000-an titik gitu ya, 1000-an titik. Nah, kalau kemarin saya cukup bahagia mendengarnya sekitar 200 sekian. Ternyata setelah kita klarifikasi di daerah, kita memantau di daerah, satu desa bisa ada yang 2 titik, 3 titik gitu ya. Jadi memang kayaknya bengkak blank spotnya, sehingga tercatat menjadi blank spot dia. Nah, ini permasalahannya. Jadi waktu itu kementerian mengeluarkan sekitar 200-an sekian selesai gitu ya. Tapi begitu ke daerah, makanya saya bilang jangan Jakarta minded cara berpikirnya, cara melihatnya daerah itu begitu luas. Misalnya ke Palangkaraya ya kita sampai ke Kasongan aja. Kalau di Jawa kan rapat gitu ya penduduk, jadi lebih mudah cara menghitungnya. Kalau kita pencar-pencar kayak gini, gimana menghitungnya? Ada desa yang begitu luas sekali, nggak mungkin satu titik. Jadi ada beberapa titik blank spot yang kita harus bangun BTS di sana. Dan kalau itu disampaikan dalam forum nasional, harusnya itu juga diaminkan beberapa daerah lain di Indonesia. Ya, problemnya sama di daerah lain yang seperti kita, daerah geografis yang seperti ini. Kalau Sumatera, Jawa sih nggak masalah, masih gampang cara ngitungnya. Untuk Merdeka Sinyal ini seberapa penting sih Bang untuk mendukung pembangunan percepatan? Sangat penting sekali. Pertama, memerangi hoax. Itu sangat penting sekali. Bayangkan di suatu daerah itu saya berkunjung, daerah-daerah yang tidak terjangkau sama sekali. Misalnya suntik vaksin bisa memperpanjang alat kelamin misalnya. Itu pernah ditemui? Pernah ditemui. Jadi itu dimasak dia di daerah-daerah blank spot. Dan masyarakatnya sebagian memang. Ya, karena itu kan dari satu orang ke satu orang lain, kemudian dari telinga ke telinga kan. Nah, tanpa dia bisa mengklarifikasi di media, tanpa bisa dia bertanya kemana kebenaran itu, jadi digoreng itu. Digoreng dalam artian jadi konsumsi masyarakat di situ. Ternyata kan banyak hoax ini yang sekedar meme, sekedar iseng-iseng. Kalau di daerah blank spot jadi masak dia. Kalau bagi kita di perkotaan mungkin tapi tidak sedikit yang menanggapi itu dengan serius. Betul, banyak. Saya menemuin beberapa daerah itu percaya gitu ya, percaya hal kayak gitu. Jadi ada yang terdorong juga vaksin dikarenakan itu, kan kacau tuh. Jadi yang awalnya tidak mau vaksin, pas terdorong mendengar kabar itu, ya itu sisi positifnya sih. Tetapi jeleknya kan dia dapat informasi yang tidak benar gitu kan. Nah, jadi untuk memerdekakan menjangkau digitalisasi ini, kalau memang di daerah-daerah blank spot itu belum dapat jaringan, ya repot kita untuk bagaimana percepatan digitalisasi ya. Percuma kalau hanya dinikmati orang perkotaan, sementara mereka bagaimana di daerah-daerah yang sulit memasarkan produknya dan sebagainya. Banyak kan produk-produk bagus, produk home industry di pedesaan. Nah, kalau dia sudah melek teknologi kan gampang, tinggal dia bagaimana cara pemasarannya di media sosial dan sebagainya. Sekarang kan nggak bisa, susah jadinya. Dan saya rasa kalau sudah merdeka sinyal itu, masyarakat cepat saja belajar untuk beradaptasi. Jadi satu sisi positif dari COVID itu adalah bukan kita mengatakan COVID bagus ya. Jadi banyak orang dipaksa untuk melek teknologi kan. Jadi saya melihat tetangga-tetangga saya bagaimana kesana kemari membawa handphone belajar untuk mendaftar prakerja.
yang wajib secara online gitu kan. Nah, bagaimana orang tua dipaksa juga harus mendampingi anaknya untuk belajar online. Jadi satu sisi dia mempercepat penguasaan teknologi. Nah, ini yang sisi positif saya bilang, bukan dalam tanda petik, bukan kita mengatakan COVID itu bagus, tetapi sisi lain percepatan teknologinya luar biasa, penguasaan teknologinya. Jadi memang dipaksa orang betul-betul melek gitu ya. Nah, apalagi kita tahu lah karakter masyarakat kita begitu sudah mulai bisa, mulai bisa itu udah mulai keracunan tuh. Candu. Candu dia. Ternyata enak, informasi macam-macam dapat gitu. Karena orang tua saja yang sudah mengenal YouTube itu megangnya YouTube. Ya, jadi kelihatan candu gitu ya. Nah, pada tahapan berikutnya mulai dia belajar memilah gitu ya. Yang penting dia melek teknologi dulu lah. Jadi pada tahapan ini sampai saja waktunya tahap dia memilah benar apa tidak dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau teknologi itu sampai ke daerah tersebut gitu kan, karena dia dengan bermacam variasi informasi dia dapat, tentu akan berimbang gitu ya, akan berimbang nantinya. Nah, ini kan berkaitan dengan masifnya informasi dan hoax tadi. Nah, sejauh ini upaya Kominfo dalam memerangi hoax dan mengantisipasi hoax ini apa sih? Jadi kami itu ada bidang PIP namanya, bidang pengelolaan informasi publik. Jadi hoax-hoax yang berkembang setiap hari itu dilaporkan, karena yang mengeluarkan data hoax itu kan kementerian setiap hari. Ada ratusan hoax, bahkan sampai ribuan sehari itu. Apalagi di zaman-zaman COVID tinggi kemarin. Nah, jadi upaya-upaya kita sosialisasi bagaimana mengembangkan informasi ini sampai melalui kelompok-kelompok informasi masyarakat itu. Yang hoax yang paling berbahaya itulah yang saya katakan tadi, sampai ke daerah pedesaan. Nah, sehingga kelompok-kelompok KIM yang ada di daerah itu yang kita harapkan jadi perpanjangan tangan. Ada kelompok KIM di kecamatan, kabupaten itu yang menyampaikan ke daerah itu, kita harapkan mengurangi dari dampak. Kalau kota barangkali sudah bisa lumayan lah memilah, walaupun hoax ini semakin sempurna. Jadi tidak mempan yang seperti ini, dia akan membuat lagi cara metode yang lain. Nah, misalnya penerimaan tenaga kerja misalnya, itu kan webnya persis sekali sama dengan lembaga tersebut. Tetapi ketika sudah sampai bawah itu yang mulai berbahaya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi ini berbahaya. Kalau di atasnya persis sama, ini dia semakin sempurna. Nah, kalau masyarakat itu sudah cerdas, sebetulnya kan semua informasi yang terkait hoax ini kan ada sumbernya, entah pendidikan, entah kesehatan. Sebetulnya tinggal mengarahkan bagaimana untuk datang atau mengklarifikasi ke dinas kesehatan, dinas tenaga kerja. Tetapi jangankan masyarakat, kadang pejabat pun ada rasa bangga gitu untuk nge-share. Ya. Jadi seakan-akan itu prestasi bagi dia gitu kan. Ibaratnya aku lebih tahu lebih dulu gitu kan. Jadi ketimbang dia konfirmasi, klarifikasi itu tangan tuh lebih gatal untuk kadang red flag jadi. Ya, membagikan. Wah, bagus nih. Wah, lebih awal gitu. Itu pejabat itu tuh. Sering ditemui di grup-grup pejabat itu seperti itu. Nah, jadi terkadang saya komen di sana, hati-hati menyebarkan juga kena gitu kan. Ini sudah kita konfirmasi ternyata hoax gitu. Jadi memang berat melawan, karena sama kayak ilmu maling lah. Ada kita misalnya hari ini bagaimana untuk mengantisipasi itu, besok muncul lagi gaya baru, metode baru. Sama kayak serangan cyber kan, serangan cyber juga sempurna. Orang melihat tampilannya bagus, ini ternyata ada artipak di dalamnya yang tinggal. Itu yang memancar setiap hari, update sebuah dinas tuh dia keluar terus memancar gitu. Nah, dia tidak lagi merusak gambar tengkorak di website itu, nggak lagi gitu ya. Jadi sempurna aja, tapi dia udah masuk ke dalam. Nah, ini yang memancar keluar terus gitu. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau hoax di Kalteng, pernah nggak sih Pak istilahnya rekap data dalam sehari atau seminggu berapa sih peredaran hoax? Kalau di Kalteng pernah kita rekap dulu sampai berkisar ratusan lah ya.
per per hari. Ya. Per hari. Itu di masa Covid tinggi. Memang Itu di semua platform media. tinggi waktu zaman-zamannya Covid tinggi itu yang paling betul-betul primadona untuk mengolahnya itu. Kadang itu saya bingung, Pak. Apa sih keuntungan hoax bagi oknum itu? Kalau bicara dia memang kepentingan apakah politis atau kepuasan pribadi atau ada kalau keuntungan material saya rasa nggak ada ya atau gimana sebenarnya? Macam-macam kan tujuan itu ada yang memang modus penipuan kan. Ya misalnya saya bilang tadi misalnya penerimaan tenaga kerja kan jelas modusnya. Nah terkadang pun ada juga yang mengeksplor misalnya wah ada ide vaksin ini bisa berpanjang ini kan suka-suka gitu kan. Ya suka iseng itu padahal jadi booming jadi viral gitu kan. Nah dia tidak tahu dampak apa yang dia sampaikan itu menjadi masalah di masyarakat karena cara penerimaan masyarakat kita kan berbeda-beda tarafnya bagaimana menerima sebuah informasi itu. Oke, nah kemudian Pak bicara tentang Diskominfo Santik. Orang itu kan kebanyakan hanya mengenal Dinas Kominfo ini tentang penyebaran informasi, komunikasi. Nah, apakah tusinya itu hanya di situ atau sebenarnya ada lagi hal-hal lain yang dikerjakan? Ya, kebanyakan orang melihat Kominfo itu semacam Departemen Penerangan dulu lah ya. Padahal itu bagian kecil dari tusi kami. Yang paling dasar dari tusi kita selain publikasi itu adalah pelayanan TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasinya. Di sana ada e-gov, kemudian data center. Jadi semua SKPD itu tersambung ke data centernya Kominfo. Nah kemudian juga penanganan serangan cyber ada di bidang sandi. Nah sekarang kan sudah mulai berjalan yang tanda tangan elektronik itu di semua SKPD, Pak Gubernur juga sudah menggunakan. Nah ini penting bagi kami ketika kepala daerah mau menggunakan itu ya, karena itu meminimalisir pemalsuan dan sebagainya, karena dia akan ketahuan. Begitu kita klik, itu akan ketahuan diteken jam berapa, kemudian menit keberapa, detik keberapa dia akan ketahuan. Jadi betul-betul sangat kecil kemungkinan dipalsukan, sangat kecil. Nah itu juga menjadi problem juga bagi data center gitu ya. Jadi karena semua yang diteken oleh dinas-dinas, oleh kepala daerah itu datanya masuk ke sini. Data masuk ke sini maka server harus besar gitu, harus penambahan server lagi. Yang paling besar makan server si rumah sakit. Karena tinggi-tingginya COVID saat itu, dia pakai tantangan elektronik, semua hasil swab itu ke sini semua masuk. Masuk ke sini. Ketika itu minta data aslinya. Karena banyak dokumen yang harus ditandatangani. Iya. Dokumen yang ditandatangani itu ketika di barcode itu dia akan tersambung ke sini untuk melihat filenya gitu ya, file aslinya. Nah, itu jadi ada bidang persandian kita, kemudian ada bidang e-gov yang menangani government itu terkait dengan aplikasi dan website dari semua dinas. Kami sudah rampung bulan lalu untuk mereview, untuk memanggil semua dinas terkait dengan aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan. Nah, karena memang Pergub SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik itu saat ini lagi harmonisasi di Kemendagri. Nah, di situ tertulis bahwa tidak boleh lagi dinas-dinas itu untuk membangun aplikasi tanpa harus koordinasi ke Kominfo. Nah sekarang ini kan euforia digitalisasi, semua dinas bikin aplikasi dan sebagainya. Saat dia diklat PIM bikin aplikasi juga gitu ya. Padahal disitulah sumber dari kebocoran itu, kebocoran data di situ, karena tanpa diuji. Nah lalu di bidang sandi itu ada namanya pentest. Jadi selayaknya satu aplikasi itu diuji dulu, kemudian dilihat di mana kekurangan, kekuatannya di mana. Misalnya kami menguji punya inspektorat itu 3 hari, satu aplikasi 3 hari. Jadi kami sampaikan ini yang harus sebelum di launching ini harus tutup dulu kemungkinan kebocoran itu.
Saya aja dalam rangka diklat PIM 4, kawan-kawan itu banyak sekali yang minta dukungan ke sini. Aplikasi yang murahan, yang 3 jutaan, 5 jutaan itu kan rawan sekali. Kalau untuk sekelas lembaga itu Ya, berbahaya. berbahaya, padahal di sanalah peluang bocornya informasi itu. Jadi kebocoran informasi itu bukan hanya karena kemauan orang mencuri, menghancurkan, mengambil, tetapi juga memang kelemahan dari sistem aplikasi itu. Ketika kita lihat, kita kaji, wah di mana-mana bolong gitu ya. Jadi gampang orang untuk meninggalkan artefak di sana, sehingga itu memancarkan setiap hari keluar terus. Berarti sekarang ini semua aplikasi untuk Pemprov itu harus melalui Kominfo. Harus melalui Kominfo. Karena ada pengujian itu tadi, Pak. Ya, kalau Pergub SPBE bulan depan, ini kan sudah hampir sebulan nih Pergub SPBE itu diharmonisasi di Kemendagri. Maka dinas-dinas pun SKPD kalau beli komputer pun harus ke sini rekomendasinya, sehingga memudahkan kita untuk melihat mana spek yang akan aman dari sistem elektronik, termasuk pembelian alat elektronik lainnya, misalnya beli wireless misalnya. Nah, wireless yang terkadang kan sangat berbahaya, banyak itu di SKPD itu wireless yang frekuensi di bawah 500, yang kadang-kadang suara gereja, suara masjid masuk gitu ya. Nah, itu bahaya sekali, dan untuk menangkap itu dijual bebas di glodok gitu ya. Makanya kita rekomendasikan kalau rapat-rapat tertutup dan sebagainya, gunakanlah yang pakai kabel. Atau wireless yang frekuensinya di atas 1000, di atas 700 paling enggak, itu aman. Kalau jumlah aplikasi yang ada di perangkat daerah Pemprov Kalteng saat ini berapa, dan yang sudah diverifikasi, bahasanya diverifikasi Kominfo itu berapa? Kemarin sekitar 140-an. Keseluruhan ya? Keseluruhan yang aplikasi ada 80, bahkan ada SKPD yang masih menggunakan .com gitu. Bukan .go ya? Iya, padahal aturan kementerian sudah jelas bahwa kalau dia pemerintah harus Go ID kan. Ada SKPD yang menggunakan .com, itu juga setelah kita verifikasi, wah bahaya sekali gitu kan. Sementara ketentuan kita harus Go ID. Berarti ini bertahap dibenahi Kominfo juga? Dibenahi. Karena SPBE itu mengharuskan terintegrasi ke berbagi pakai. Jadi misalnya Dinas A, Dinas B ketika membuka misalnya data perizinan, dia butuhkan misalnya halaman berapa yang dia perlu, Dinas B sudah bisa membuka gitu ya. Tidak lagi mengantar kertas seperti ini. Misalnya PTSP mau kasih rekomendasi dan sebagainya, dia harus nge-link ke Bapenda. Ini orang sudah bayar pajak apa belum gitu ya. Nah sekarang kan sistem antar gitu ya, sistem kasih seperti ini. Nah, untuk menyatukan SPBE itu tidak gampang karena dia mempunyai basic program yang sama. Artinya misalnya aplikasi ini basicnya A, ini harus A juga gitu. Nah, kita ini kan amburadul karena semua dinas masing-masing bikin aplikasi. Ini programnya apa gitu ya. Jadi masing-masing pengembang berbeda. Untuk menyatukan itu tidak gampang. Jadi satu-satu mengurainya ini supaya bisa connect nggak antara Bapenda dengan PTSP, bisa connect nggak? Panggil pengembangnya. Ini bagaimana cara menyatukan ini gitu, berbeda basic programnya. Nah, kemudian Bang, sebelum kita mengakhiri obrolan ini satu materi yang juga menarik dan masyarakat juga banyak yang ingin tahu nih, tentang migrasi dari TV analog ke TV digital. Nah, untuk informasi yang pendataan pembagian itu gimana ya hingga saat ini? Ya, kita memang disurati oleh kementerian minta data. Jadi saya kasihlah data seluruh kabupaten kota, data penduduk rumah tangga miskin gitu ya. Nah ini datanya juga kan kadang-kadang problem, ngeri-ngeri sedap juga misalnya data. Nah apalagi kalau datanya itu misalnya penduduk miskin, jumlahnya sekian, ternyata satu rumah ada 4 orang. Jadi bukan 4 orang itu terima STB gitu kan. Jadi betul-betul kita harus klarifikasi. Karena dikasih jumlah penduduk miskin, wah repot. Kita harus menghitung kakak gitu ya. Terkadang satu rumah bisa 5 orang, kategori miskin. Nah kalau 5 orang ini jadi kacau gitu. Jadi kacau, kita kasih semua dalam satu rumah 5 orang tuh dapat semua gitu kan. Nggak efektif ya. Jadi nggak efektif. Nah kemudian data-data juga terkadang yang permasalahan itu double.
misalnya Manurung, ternyata ada Emmanuel Manurung misalnya, padahal orangnya satu. Nah ini terkadang jadi masalah juga, masalah dubbing data itu. Saya usulkan kemarin itu total kan keseluruhan tuh 87.265 untuk se-Kalimantan Tengah. Nah tetapi surat terakhir diminta hanya untuk daerah yang layanan TV digital dulu. Jadi ada Palangkaraya, Kotim, kemudian Pulang Pisau dan Ketingan. Nah total yang diusulkan 20.220. Berarti untuk daerah lainnya masih menunggu, Pak? Menunggu, artinya yang penting saya pikir kita punya data dulu. Jadi ketika saatnya tiba diminta, kita udah siap gitu data ini. Nah sekarang lagi validasi lagi di Dukcapil lagi, supaya jangan sampai salah data itu. Itu masing-masing dari kabupaten kota? Masing-masing dari kabupaten. Nah ini juga, misalnya Barito Utara ini, saya bingung. Akhirnya ada lurah kemarin datang ke sini, ada 2 lurah dari Barut. Masa datanya 163 penerimanya? Yang lain ribuan semua, 10.000, ada yang 7.000 sekian. Kok Barito Utara 163 gitu? Apa iya gitu? Nah ini saya minta klarifikasi lagi, apa betul penduduk jumlah penduduk miskinnya 163? Agak aneh saya gitu angkanya. Kalau gitu. Penjelasan dari lurahnya itu gimana itu, Pak? Kalau 163 di desa saya aja udah lebih katanya kan. Nah, jadi ini perlu klarifikasi gitu. Satu kabupaten itu yang agak riskan dulu angkanya. Nah, tetapi makanya saya validasi lagi di Dukcapil. Nah sementara di telegram terakhir Mendagri itu minta Palangkaraya, Kotim dan Pulang Pisau serta Katingan. Itu yang sudah layanan TV Iya, digital. layanan TV digital. Untuk daerah lain, layanan TV digital perkiraan kapan itu, Pak? Seharusnya kan November kan, harus selesai seharusnya semuanya. Tetapi nyatanya yang sudah di-ASO di switch off aja Pulang Pisau belum. Padahal sudah masuk tahap pertama dia. Nah ini kami dorong dengan Komisi Penyiaran bagaimana tidak sinkronnya program itu dengan penjadwalan gitu ya. Pulang Pisau udah masuk, ternyata pemancar digital belum selesai gitu. Nah, jadi data udah siap kita. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat yang menengah ke atas, nggak usah lah masuk di situ. Kayak Jaya ini ngapain juga. Berapa nilainya itu, Pak? Satu alat itu? Nggak nyampe 500, nggak nyampe 500.000, 300. Sebenarnya istilahnya ngerogoh kocek sendiri itu aman aja. Aman aja. Apalagi kalau sudah punya smart TV di rumah kan nggak perlu STB dia. STB itu hanya untuk TV analog yang tidak digital. Oh, kalau sudah smart TV itu nggak perlu? Udah tinggal di scanning aja. Pasang pemancar. Mungkin itu perlu peningkatan sosialisasi juga. Ya. Jadi misalnya TV-TV kayak gini nggak perlu lagi pasang STB. Nggak perlu pasang STB lagi karena sudah tersedia di sana, tinggal di scanning. Jadi hanya TV-TV analog yang plasma, yang tabung, yang dulu itu yang perlu dipasang gitu ya, yang dibantu. Yang masyarakat menengah ke bawah belum mampu menjangkau untuk beli yang smart TV. Kalau smart TV lagi, apalagi di kota-kota nggak perlu STB. Oke, mungkin itu dulu bincang-bincang kita, Kawal Kalteng. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Kadis Kominfo Kalteng, Pak Agus Siswadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Dosie, Surah Bara Antara Kalteng.